Sehingga momen statis ke sumbu X secara total yaitu jika kita gerakkan mulai dari yang paling kiri atau batas interval kiri sampai yang paling kanan atau batas interval kanan. Sehingga momen statis ke sumbu X bisa ditulis dengan setengah integral A sampai B fungsi X yang dikuadratkan dx. Seperti itu ya rumusnya. Nah, kalau begitu pusatnya di mana? Tadi adalah bahwa dikatakan bahwa Y ini letak pusat masanya tadi adalah sigma momen statis dibagi sigma massa. Sigma massa ini adalah sigma luas ya. Jadi sama dengan sigma dari momen statis dibagi sigma luas. Nah, sehingga kita tulis Y dari pusat massa itu adalah Y dari ini adalah yang ini sama dengan yang tadi ya, setengah dari integral A sampai B fungsi X yang dikuadratkan dx dibagi sigma luas. Kan pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu kalau satu bidang maka luasnya adalah A sampai B fungsi X dx. Inilah pusat masanya ya. Nah, yang ini walaupun ini fungsi X, ini fungsi X, tidak boleh dibagi ya, nanti keliru ya. Jadi kalau di sini integral dari X kuadrat, di sini integral X, oh dibagi X ya, hasilnya nanti salah ya. Harus ini diintegralkan sendiri, yang bawah diintegralkan sendiri ya. Saya kira itu untuk yang jarak ke sumbu X. Nah, kemudian untuk jarak ke sumbu Y ya, jarak ke sumbu Y itu caranya sama, yaitu kita lihat di sini ya. Saya gambar ulang lagi ya. Gini. Ini nanti ke sumbu Y berarti ini yang kita cari ya. Yang kita cari adalah ke sumbu Y. Ini yang kita cari ya. Caranya sama, dengan cara yang sama adalah ini luasnya tetap sama, adalah delta X kali tingginya ya, ini fungsi X ya. Jadi momen statis ke sumbu Y di titik I, ini titik I, sama dengan momennya tadi, luasnya adalah delta X kali fungsi X ya. Begitu. Ini masanya ya, delta X kali fungsi X ya. Ini luasnya atau masanya. Nah, jaraknya berapa? Nah, jaraknya adalah yang ini. Itu sama dengan XI ya. Dengan cara yang sama, maka M momen statis di titik 1 yang ke sumbu Y ya, yang ke sumbu Y ya, itu adalah delta X kali fungsi X ini I ya, 1 kali X1. Kemudian di titik 2 itu adalah delta X kali fungsi X2 di titik X2. Nah, seterusnya sampai MSY ke N sama dengan delta X kali fungsi XN dikali jaraknya adalah XN. Dengan cara yang sama kita jumlahkan bahwa momen statis ke sumbu Y adalah jumlah dari
sigma delta delta x-nya saya tulis di sini, yaitu fungsi xi kali xi delta x, ya. Sehingga kita bisa lihat di sini momen statis ke sumbu y bisa kita tulis menjadi integral dari a sampai b. Saya tulis x-nya, saya tulis di depan ya. X kali fungsi x dx, ya. Begitu. Ini rumusnya. Sehingga kita bisa menuliskan rumusnya dari sini. Maka letak dari x ini itu adalah sigma momen statis ke sumbu y dibagi sigma dari massa atau sigma luas, ya. Jadi maka x ini, letak ini adalah integral dari a sampai b x kali fungsi x dx dibagi luasnya adalah a sampai b fungsi x dx, ya. Sekali lagi ini tidak boleh, ini fungsi x dibagi tidak boleh, ya, hasilnya salah nanti, ya. Itu. Nah, yang perlu diperhatikan untuk nanti, untuk video berikutnya nanti akan saya berikan contoh-contoh soalnya. Yang perlu diperhatikan adalah di buku di buku Purcell, ya. Itu nanti ada kesalahan, ya. Ingat-ingat ya, hati-hati. Bukan salah dari Purcell, tidak, tapi salah yang menerjemahkan, salah ketik, ya. Ada kesisipan x, ya, hasilnya sangat fatal itu, ya. Jadi saya kira untuk kali ini, jadi rumusan dari pusat massa. Masih ada lagi nanti pusat massa yang dari dua kurva. Ini tadi satu kurva. Nanti kalau dua kurva yang berpotongan, kita cari pusat massanya. Ya, gitu. Jadi cukup banyak variasinya, ya. Saya kira itu dulu. Nanti untuk pelajaran berikutnya kita beri contoh-contoh sekaligus nanti bagaimana kalau dua kurva.